yang ada di lembaga zakat pakainya yang bruto untuk hati-hati. Tapi yang kebanyakan yang salahnya adalah dia mengambil nisabnya itu. Emas misalkan pakai rupiahnya itu, masa 75.000 rupiah segram. Coba kita hitung ya. Ini biar nanti kawan-kawan bisa dicek. Akhirnya salah dalam penghitungannya nanti. Masa gajian orang golongan 2A wajib zakat. Begitu. Ini gara-gara apa? Salah pemahamannya. 85 gram emas dikali anggap 75.000. 100.000 aja biar gampang ini ya. Jadi ada 75.000. Nih. 800.000 berarti berapa ini? Hah? 8.500.000 dibagi 12 coba dihitung berapa sebulan? Hah? Nah, beginilah ya. Nah, ini akhirnya apa? Golongan gaji 2A, 2B kan zakat. Gara-gara apa? Di sininya ini. Benar dia ngitung 85 gram emas, tapi asumsinya harganya di zaman Fir'aun. Ini beneran bukan hanya satu lembaga zakat yang saya cek ini. Di sininya yang salah ini. Akhirnya coba hitung-hitungannya. Masa? Padahal zaman Fir'aun ya ada emasnya itu. Iya, itu dia. Oke, ini. Jadi ini biar supaya nggak ngantuk aja ya. Karena kalau udah sore-sore, kalau serius-serius kan, apalagi pakai ngitung-ngitung. Gak usah jauh-jauh lah, kawan-kawan tadi suruh ngitung cuma ada beberapa orang yang ngitung, pakai perkiraan ada begini dah. Udah modelnya beraneka ragam. Oke, kalau sekarang coba berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya. Oke, kita pakai breaking semuanya. Kalau saya bilang ADP, nanti semua jawabannya ini ada 3 ya. Nanti jawabannya yang pertama saya bilang ADP, semua barang jawabnya sukses. Nah, saya bilang ADP, mantap. ADP, dahsyat, paham? Sukses, mantap, dahsyat. ADP, sukses. ADP, mantap. ADP, dahsyat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, ya sudah. Mau muter. Oke, sebetulnya ada kalau kawan-kawan tuh pakai esbrik juga, itu ada pakai senam. Tadi saya lihat ada senam. Kalau di kelas ajar saya nggak tahu udah pernah sampaikan belum. Ada senam otak. Senam otak itu ada khasiatnya. Senam otak itu bisa awet muda. Ya kan bisa awet muda, apalagi kalau kawan-kawan kalau udah usianya udah tua, gampang. Resepnya bukan hanya senam otak ya. Gampang, syaratnya kalau ingin awet muda terus walaupun usianya udah 70 tahun gampang. Jadi remaja rutin. Jadi walaupun sudah tua jadi oke. Nih sebelum kita mulai karena tadi kata bilang kita istrik dulu ya. Coba tangannya ini. Oke, ini balik. Nah ini kalau otaknya yang masih belum ini susah nih. Nah oke. Coba sekarang ini begini. Coba balik. Putar. Ajar bingung ya. Nah, balik lagi. Nah. Ya kan? Ini melatih nih. Jadi ada lagi misalkan coba gini. Ibu jari dan kelingking. Oke, kayak gini.
Pak Roy bingung dia. Oke. Oke. Ada yang begini. Sekarang ibu jarinya di depan ini. Gini. Masa cuma begini gini doang. Kalau begini gini aja gampang. Oke, gerakannya nih coba. Satu pegang hidung, yang satu pegang tangan. Kayak pas telinga. Oke. Diputar, lebih cepat. Oke, ada lagi gerakan kalau angkat tangan. Ini ke depan. Oke, kalau ini sebaliknya. Sekarang digabung. Jangan sama. Harus beda, harus berlawanan. Harus beda, berlawanan. Nah, oke. Kayak gitu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, sebetulnya masih banyak gerakannya ya. Tapi mengingat waktu yang jelas ini kita kembali kepada perhitungannya. Oke, ya silakan. Batas dalam perhitungan untuk PTKP. Ini ada di undang-undang ya. Bisa dibaca melalui Dirjen Pajak. Batas konsumsi yang dipergunakan ini perhitungannya kurang lebih kalau dicermati. Coba baca dulu lah kira-kira Pak Agung. Baca. Standar kebutuhan PTKP. Batas konsumsi yang dipergunakan oleh Dirjen Pajak dalam menentukan kebutuhan hidup yang kemudian menjadi pengeluaran penghasilan kena pajak atau yang lebih dikenal dengan PTKP penghasilan tidak kena pajak. Perhitungan adalah 13,2 juta rupiah untuk pribadi yang lajang. Jika menikah ditambahkan 1,2 juta rupiah. Jika memiliki tanggungan anak ditambahkan 1,2 juta rupiah per anak, asumsi 2 anak. Maksimal jumlah anak adalah 3 anak. Jika istri punya usaha ditambahkan 13,2 juta rupiah. Jadi total 16,8 juta rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 1,4 juta rupiah batas ini. Oke. Ini sudah paham kira-kira? Jadi cara perhitungannya kurang lebih seperti ini, 1.400 itu kalau netonya dibatasi dengan PTKP. Tapi kalau netonya tidak dibatasi, ya tadi yang sepertinya kita bayar berzakat tiba-tiba jadi gurimin ya tadi ya. Dia tadi 5 juta kebutuhannya, angsurannya dan sebagainya itu berkurang. Itu namanya al-hajah al-akliyah. Oke ya. Oke, ini PTKP sudah kita lewatkan. Kemudian oke ini tadi ada pertanyaan untuk yang emas ya. Perasaan saya sudah disampaikan, kalau enggak nanti saya akan dibuat di slide ya atau di papan tulis. Ini untuk tadi sudah dihitungkan ya. Ini sudah investasi. Investasi pendapatan jual rumah. Jual rumah, kalau kita punya rumah ada 2, kalau dikontrakkan saja maka tidak dihitung rumahnya. Yang dihitung apanya? Penghasilannya. Seperti logikanya dengan zakat pertanian. Bukan tanahnya yang dizakatin, tapi penghasilannya yang dizakatkan. Tapi lagi-lagi kalau kita punya kontrakan, kontrakannya dijual berarti gimana? Ya berarti hasil penjualan itu hasil jumlah jualan penjualan rumah. Ya ini logikanya. Jual rumah Pak Taufik 250 juta. Ini berarti rumahnya masih kecil nih. Karena kalau rumah di Jakarta minimal 600 juta sekarang. 100 meteran itu ya. Bahkan tetangga saya itu rumahnya 88 meter, samping bersih. Mau dijual rumahnya 2 miliar. Ya, 80 meter. Ajar mungkin lihat samping itu?
Ada 2 miliar mau dijual. Jadi modelnya. Oke, 250 juta. Nisab batas minimal berzakat berarti berapa? 42 juta 500. Ini biar ketahuan nih, kita pakai nisabnya apa? Kadang-kadang kan langsung aja ya. Pak, saya punya uang 5 juta, udah 2,5%. Nah, biar tahu dulu kemana nih nisabnya kawan-kawan lembaga zakat pakai. Kalau misalkan YBBRI pakainya pertanian, berarti jelaskan nisab pertanian kurang lebih gitu ya. Berarti mengeluarkan zakatnya gitu kan, biar ketahuan. Mau pakai emas juga biar ketahuan juga. Begitu Fikri ya, Fikri. Oke. Berarti kira-kira berzakat gak nih kira-kira nih? Apa alasannya? Melebihi nisab. Berarti 2,5% dikali 20 juta berapa? 6.250.000 rupiah. Coba kalau pakai hitung contoh ya. Kalau Pak Agung punya kontrakan, ada 20 pintu. Oke, pintu depan belakang. Oke. Ini 20 pintu yang saya bilang tadi, kalau di Ciputat ada yang bulannya 2 juta, anggaplah 1 juta. Ya kan? Berarti dikali 1 juta. Berarti per bulan pendapatannya berapa? Oke, 20 juta. Ini kira-kira kena zakat nggak? Ya kan berarti kena nisabnya ke apa nih? Mau pakai apa? Mau apa? Ya, bisa biasanya pertanian kan sekali panen. Ya kan per bulan. Ya kan mau metiknya ngambilnya berapa? Ya kan per bulan. Berarti kadang rata-rata kan begitu ya. Tiap tanggal berapa gitu? Bulan. Nah, berarti berapa? Nah, silakan tadi 2,5% misalkan. Nah, 2,5% berarti berapa hitungnya? Jadi berapa zakatnya? 500.000. Kan sebetulnya jauh ya. Tapi ini sebetulnya ingat apa yang kita keluarkan itu bisa berkah ya. Bisa gitu. Ini model yang secara sederhana. Rumahnya nggak dihitung ya. Kecuali rumahnya dijual. Nah ini ada kisah nih ya. Kisah di Pondok Indah, nggak tahu di sini saya disampaikan belum. Ada kawan saya, dia kan ceramah. Dia punya kawan di rumah di Pondok Indah, harganya awalnya 2 miliar. Nah, karena dia menikah lagi dia termasuk penganut poligami. Bapak itu seneng aja dia sama diri kan. Oke. Tapi ini kalau poligami disenengin laki-laki, dibenci perempuan. Nah, coba lihat. Lihat. Istri koma, istri 3 dikontrakan rumah. Ada juga istri koma, istri ikatan suami takut istri kalau di rumah ya. Nah, oke. Ini 2 miliar. Ini gara-gara kasus ini artinya coba kita hitung ya. Ini cerita saja biar nggak ngantuk aja ini. Walaupun jam 5, ya kan? Oke. Rupanya ketika dia menikah, karena dia punya penghasilannya lumayan, itu dibelikanlah rumah 2 miliar. Kemudian dibeliin 2 miliar, bukan hanya 2 miliar saja. Tiap bulan dia memberikan istrinya uang saku per bulan, uang belanja